Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bab 3 tentang perawatan produk secara berkala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ariski Maulana Firmansyah dari kelas 12 BTP 2 absen 3. Saya Dio Yulianto Prayogo, kelas 12 BTP 2 nomor absen 11. Saya Captain Anissa Julieta, kelas 12 BTP 2 nomor absen 17. Saya Kusnur Alfia, nomor absen 19. Saya Sukma Ayuswana Dewi, kelas 12 BTP 2, absen 33. Perawatan produk. Perawatan produk adalah salah satu faktor yang penting dalam mendukung suatu proses produksi yang mempunyai daya saing di pasaran. Yang pertama, definisi perawatan produk. Perawatan mekanis merupakan suatu perawatan atau pemeliharaan yang dilakukan pada selang waktu yang telah ditentukan. Sebelumnya, peranan perawatan terhadap komponen mesin sangat penting, artinya untuk mencegah terjadinya kecacatan produk massal dan mencegah terjadinya downstream produksi. Dan perawatan yang paling baik digunakan adalah perawatan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan atau yang disebut preventive maintenance. Yang kedua, macam-macam perawatan. Beberapa macam perawatan produk diantaranya adalah: yang pertama, perawatan preventif. Pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cara perawatan yang direncanakan untuk pencegahan. Ada dua macam perawatan preventif. Yang A, perawatan rutin, aktivitas pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin atau setiap hari. Misalnya, pembersihan peralatan pelumasan oli, pengecekan isi bahan bakar, dan lain sebagainya. Yang B, perawatan periodik, aktivitas pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara periodik atau dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, setiap 1 jam kerja mesin, lalu menikah setiap 500 jam sekali, dan seterusnya. Misalnya, penyetelan kartu-kartu, pemasukan dan pembuangan silinder mesin, dan lain sebagainya. Ada dua kelebihan dan kekurangan perawatan preventif. Yang pertama, distribusi dari kerusakan pada penjadwalan dan pelaksanaan perawatan preventif harus memperlihatkan jenis distribusi dari kerusakan yang ada, karena dengan mengetahui jenis distribusi kerusakan dapat disusun suatu rencana perawatan yang benar-benar tepat sesuai dengan latar belakang mesin tersebut. Yang kedua, hubungan antara waktu perawatan preventif terhadap waktu perbaikan. Hendaknya di kedua waktu ini diadakan keseimbangan dan diusahakan dapat dicapai titik maksimal. Yang kedua, perawatan korektif. Pekerjaan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas perawatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Yang ketiga, perawatan berjalan. Perawatan berjalan ditetapkan pada perawatan yang harus beroperasi terus dalam melayani proses produksi. Yang keempat, perawatan prediktif. Perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem perawatan. Yang kelima, perawatan setelah terjadi kerusakan. Pekerjaan perawatan dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suhu cadang, material, alat-alat, dan tenaga kerjanya. Yang keenam, perawatan darurat. Pekerjaan perbaikan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Sekarang yang ketiga adalah tujuan perawatan produk. Beberapa tujuan yang menurut AS Korder adalah: A. Memungkinkan tercapainya mutu produksi dan kepuasan pelanggan melalui penyesuaian pelayanan dan pengoperasian perawatan secara tepat. B. Memaksimalkan umur kegunaan dari sistem. C. Menjaga agar sistem aman dan mencegah berkembangnya gangguan keamanan. Sekarang kita ke tahapan perawatan produk secara berkala. Ada beberapa langkah perawatan yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu: yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan produk.
pada display produk harus disesuaikan antara perawatan dan penyimpanan barang dagangan sehingga memudahkan pegawai untuk hal-hal berikut. A. Melakukan pengecekan keadaan barang dan jumlah persediaan barang. B. Pemilihan dan pencarian barang yang diperlukan. C. Pengembalian barang persediaan. D. Penambahan penataan barang persediaan. E. Memelihara barang secara baik. Yang kedua adalah menjaga kebersihan tempat kerja, diantaranya yaitu A. Keuntungan dari menjaga kebersihan tempat kerja. Yang pertama, berkurangnya risiko kecelakaan dan cedera. Yang kedua, mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Yang ketiga, tempat kerja terasa nyaman dan aman. Yang keempat, peralatan kerja mudah ditemukan. Yang B, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan toko diantaranya yaitu A. Pakaian seragam pramuniaga harus bersih. B. Setiap hari ruangan dipel. C. Peralatan penyegar. D. Adanya ventilasi udara yang cukup. E. Beri tulisan buanglah sampah pada tempatnya di dinding toko yang strategis. Yang keempat, merawat produk. Contoh yang A, produk dairy. Cara perawatan yang pertama, produk matang harus selalu ditutup dengan plastik pembungkus. Kedua, setiap produk diberi petunjuk harga. Ketiga, periksa tanggal kadaluarsa. Keempat, kelayakan tampilan produk, warna, aroma, dan tidak berjamur. Yang kelima, tertera izin Depkes pada label produk. B. Perawatan daging. Perawatannya yang pertama, 1. Didisplay dalam berbagai variasi. 2. Daging sapi dijual dalam bentuk potongan yang dikenal. Yang ketiga, daging sesuai dengan standar supermarket. Yang keempat, berasal dari rumah potong hewan berizin dan bersertifikat halal. 5. Harus memenuhi standar kesehatan, tidak busuk, kotor, dan lain-lain. Yang C, perawatan sayuran. Cara perawatannya yang pertama, pisahkan sayuran yang tidak segar. Yang kedua, perhatikan kebersihan showcase. Yang ketiga, hindari showcase dari bau tidak sedap. Yang keempat, jaga suhu showcase 2-4 derajat Celcius. Yang kelima, jaga kebersihan telenan, nampan, pisau, dan lainnya di tempatnya. Yang keenam, lakukan pembersihan umum seminggu sekali terhadap display. Yang ketujuh, membuat produk olahan untuk sayuran yang dapat diperkirakan yang tidak dapat terjual. Yang D, perawatan buah-buahan. Cara perawatannya yang pertama, pisahkan buah yang busuk. Yang kedua, jaga kebersihan dan aromanya. Yang ketiga, perlengkapan yang digunakan dapat dibersihkan kembali. Yang keempat, perhatikan arus perputaran barang menggunakan model FIFO. Yang kelima, membuat harga spesial terhadap produk tidak layak pajang tetapi layak dikonsumsi. Yang keenam, mencatat pemusnahan dan perubahan barang setiap harinya. Yang E, perawatan persediaan barang. Hal-hal yang diperhatikan dalam perawatan persediaan barang adalah yang pertama, tempat penyimpanan memenuhi syarat. Yang kedua, pengaturan sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga, pengaturan suhu. Yang keempat, penerangan yang cukup. 5. Adanya petugas khusus. 6. Penyimpanan sesuai kelompok dan jenis barangnya. 7. Masa expired barang. 8. Merek dagang barang. Yang 9. Pengaturan alur FIFO. Yang ke-10 terakhir, tersedia perlengkapan untuk keadaan darurat. Sekian dari kami, mohon maaf